Start your day with morning traffic. Morning traffic. Morning traffic Start ya. your Kita day. masih di morning traffic ya. Ya, Sesuai janji kita tadi betul. sebelum iklan, kita akan bahas apa sih gedor lakon COVID-19 ini. Kalau kita lihat sih gedor tuh ketok ya. Mm. Lakon tuh pemain. Oh, Ya nggak sih, Oke. Kak? Berarti ketok pemain. Oke ya. Oke, listeners, untuk memenuhi tingginya kebutuhan plasma konvalesen, Pemprov Jawa Tengah mencanangkan gerakan donor plasma konvalesen gedor lakon. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin, Selasa lalu. Dalam program tersebut dimaksudkan untuk mendorong para pejabat daerah di Jawa Tengah agar menjadi tokoh teladan seperti bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, serta pejabat lain yang pernah terpapar COVID-19 supaya ayo jadi teladan Yes. untuk donor plasma konvalesen. Bahkan bila perlu, kepala daerah bisa melakukan pendataan siapa saja yang telah menjadi penyintas COVID-19, kemudian mendorong mereka untuk mendonorkan plasmanya secara sukarela. Gitu. Tas Yassin juga menyebutkan, hingga kini permintaan plasma konvalesen masih belum bisa diimbangi dengan ketersediaan plasma konvalesen. Bahkan ada ribuan pasien COVID-19 yang membutuhkan terapi plasma konvalesen harus antri cukup lama di PMI karena terbatasnya persediaan plasma. Misalnya di Banyumas ya, tingkat permintaan plasma ini masih terjadi itu cukup tinggi. Yes. Pada Juli 2021 kemarin ada 923 Wow. permintaan. Tapi karena stoknya terbatas, yang bisa terpenuhi cuma 435 pasien, kan sayang banget Ini ya. juga bisa lihat di media sosial ya, banyak yang nyari-nyari plasma konvalesen. Nah, terkait Iya, dengan aduh. kondisi ini, Tas Yassin mendorong agar para penyintas COVID-19 bersedia mendonorkan plasma konvalesennya, antara lain dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif bahwa donor plasma konvalesen merupakan gerakan kemanusiaan yang bisa menyelamatkan nyawa pasien COVID lainnya. Nah, saking masifnya gerakan gedor lakon ini, Taj Yassin merangkul narapidana di Jawa Tengah loh untuk menyukseskan programnya. Jadi disebutkan ada 30 orang di ruang isolasi lapas, nanti akan ditunggu tuh dikoordinasikan dengan UDD PMI Kabupaten Banyumas untuk berkoordinasi. Setelah selesai isolasi, mereka bisa datang ambil sampel, dicek, kalau misalnya memenuhi kriteria bisa langsung mendonorkan plasma. Pelaksanaan gedor lakon itu didukung sepenuhnya oleh Kepala Lapas Kelas 2A Purwokerto Sugito. Dia menyatakan akan melakukan pengawalan program gedor lakon bagi para narapidana. Pertanyaannya, mengapa gedor lakon ini penting? Karena ini kan diharapkan bisa jadi contoh di daerah lain juga sebenarnya untuk menggencarkan penyintas COVID-19 untuk mau mendonorkan plasma konvalesennya, mengingat saat ini jumlah plasma konvalesen masih terbilang langka. Kita langsung tanyakan aja nggak sih sama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, Yes. inisiator program gedor lakon ini. Apa kabar Pak Wagub? Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat ya Pak warahmatullahi Wagub ya. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya Pak, ini update Iya. dulu Pak. Bagaimana sih Pak sejauh ini nih penanganan COVID di Jawa Tengah Pak Wagub? Ya, untuk penanganan COVID di Jawa Tengah sebenarnya kita sudah masif ya. Ada kita Jogotongo, ada program-program dari Jateng. Yang pertama dari awal itu ada Jogotongo, dikembangkan ada Jogo Santri, Jogo Kiai, Jogo Pasal, dan juga akhir-akhir ini kita juga ada gerakan Jateng di rumah saja. Oke, Jateng di rumah saja. Nah, yang ketiga ada gerakan eling lan ngelingke, artinya saling mengingatkan. Jadi ketika kita jalan menemukan orang berkerumun tidak pakai masker, kita mengingatkan, kita mengasih masker, siapapun, dan itu alhamdulillah dari mahasiswa, dari masyarakat, pegiat penanganan COVID-19 itu semua bergerak untuk saling mengingatkan dan lain sebagainya. Juga pemerintah Jawa Tengah mendorong masyarakat yang sedang terpapar COVID-19 yang masih melakukan isolasi mandiri, mereka didorong untuk dipindahkan di isolasi terpusat. Karena isolasi terpusat tentu kondisi kesehatan dapat dipantau oleh para perawat, medis, dan tentu ada dokter. Dan kita alhamdulillah dengan adanya mendorong masyarakat isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat, alhamdulillah seperti Kabupaten Kudus turunnya drastis, bagus. Juga di Jawa Tengah sudah banyak tempat isolasi terpusat di setiap kabupaten, dan ada satu isolasi terpusat yang sudah disediakan sejak lama, yaitu isolasi
di Asrama Haji Donohudan yang saat ini sudah kita siapkan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Jadi memang ini yang dilakukan di Jawa Tengah benar-benar saling jaga dan saling mengingatkan gitu ya Pak ya. Oke Pak, kita berbicara ke Gedor Lakon ini. Sejauh ini Pak, bagaimana antusias warga Jawa Tengah untuk mendonorkan plasma setelah adanya Gedor Lakon ini? Ya, antusias warga Jawa Tengah, alhamdulillah kayaknya kok cukup banyak ya saat ini. Seperti saat saya sedang melakukan donor plasma yang kedua di UDD PMI Semarang, saya langsung menanyakan kepada para pendonor dan mereka antusias. Bahkan saya juga sudah bertanya dengan salah satu keluarga pasien, Pak, alhamdulillah kami sudah mendapatkan, Pak. Artinya apa? Kemudahan atau kecepatan mereka menemukan plasma konvalen tidak seperti dulu. Dan saya juga melihat di UDD Banyumas yang tadi juga saya mendengar disebutkan di bulan-bulan Masehi, Mei, Juli itu masih ada permintaan yang sangat tinggi dan baru terpenuhi hanya 40%. Tetapi setelah saya melihat per tanggal 3 Agustus, di sana saya mengapresiasi ODD PMI Banyumas yang dipimpin oleh Dr. Ivon. Beliau melaporkan kepada saya bahwa beliau saat ini juga mengajari, melatih PMI di sekitar PMI Banyumas. Seperti PMI Banjarnegara, Wonosobo, Brebes untuk mengambil plasma konvalen secara konvensional. Kita ketahui Mbak ya, di Jawa Tengah memang kendalanya di sini. Masih terbatasnya alat untuk donor plasma konvalen yang di Jawa Tengah baru ada di Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, dan Surakarta. Ada juga di Rumah Sakit Klaten, tapi memang antusias masyarakat belum tinggi di sana. Pak, tapi kalau orang atau warga Jawa Tengah yang ingin mendonorkan plasma konvalesen melalui Gedor Lakon ini tuh mekanismenya seperti apa? Apakah ada kanal informasi pendaftaran yang dibuka oleh Wagub Jawa Tengah atau mereka bisa langsung ke PMI? Mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, bagus ini pertanyaannya ya, karena memang setelah Gedor Lakon per tanggal 19 Juli 2020 saya umumkan untuk salah satu program di Jawa Tengah. Perlu saya sampaikan juga kami sudah ketemu dengan Bupati dan Wali Kota. Kita suruhkan supaya kita, tadi saya sampaikan di Jawa Tengah kita punya Jogodonggo. Yang Jogodonggo ini kan ada sampai ke tingkat RW. Nah, ini kita informasikan untuk mendata masyarakatnya yang terpapar COVID-19. Jadi melaporkan, ada sekian ya di desa ini atau di RT ini. Nanti kita bareng-bareng di kecamatan, kita juga menggerakkan para camat untuk mengkoordinir semua kepala desa yang ada di kawasannya untuk mendata. Lalu ketika misal di satu desa itu ada 2 atau 1 per desa, kalau taruhlah satu kecamatan itu biasanya 15 desa. Itu kan sudah ada 15 orang. Nah, kalau ada 15 orang, mereka kalau datang ke kabupaten, ke PMI kan jauh. Mending mereka datang ke kecamatannya saja, nanti dikonfirmasi ke PMI, biar PMI yang kita jemput bola datang ke kantor kecamatan untuk mengambil sampel para penyintas COVID-19 yang mau mendonor plasma konvalen. Nah, ini kita ambil, nanti di data-data itu kan ada nomor teleponnya tuh para penyintas. Nah, itu nanti ketika sudah diambil sampelnya, mereka masuk kriteria untuk bisa mendonorkan plasma, mereka akan dihubungi untuk datang ke PMI, diarahkan nanti. Kalau memang di PMI kabupaten setempat sudah bisa melakukan manual, ya nanti dilakukan di situ. Kalau tidak bisa, nanti diarahkan ke PMI yang memang sudah ada alatnya, yang dekat mana nanti, dekat ke Banyumas, Cilacap, Banyumas, Semarang atau Surakarta. Nanti yang dekat yang mana kita suruh aja di
antar oleh kepala desa, jadi mereka bareng-bareng gitu, jadi ongkosnya tidak begitu mahal, juga mereka nyaman gitu, ada temennya untuk mendonor. Oh, jadi sistemnya jemput bola ya Pak, jadi tidak Jemput menunggu bola. ada yang daftar, tapi memang didata saja, lalu kemudian Ya. difasilitasi. Wow, oke Pak, jadi Gedor Lakon ini tersebar di daerah mana saja? Atau kan karena tadi masih ada keterbatasan fasilitas, jadi hanya terpusat di kota-kota besar nih sejauh ini? Oh enggak, jadi gini, memang awalnya di kota-kota pusat ya kita memang antusiasnya di sana ya. Tetapi kan kita sudah ketemu di setiap hari Senin 35 kabupaten bupati wali kota, kita sudah informasikan untuk mendata paling tidak ASN-nya deh, pegawai kita deh di pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota, mereka kita data aja. Kan biasanya kalau ASN tentang COVID kan mereka lebih melek nih, artinya lebih paham, lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan, kan seperti itu. Jadi kita dorongnya seperti itu. Kayak akhirnya kemarin salah satu OPD kita dari Dinas UMKM hari Jumat kemarin juga sudah ada bakti sosial donor plasma konvalen. Oh oke, Pak, Bapak ini kan aktif ya Pak menginisiasi Gedor Lakon, lalu juga mengkoordinasikan jajaran di bawah Bapak gitu. Tapi menurut Bapak sendiri kenapa sih sekarang masyarakat di kondisi seperti ini butuh peran tokoh masyarakat dan juga kepala daerah untuk memasifkan gerakan donor plasma konvalesen ini? Kalau dari pengalaman Bapak gimana? Ya, jadi kan gini Mbak, jadi kita sudah hampir 2 tahun ya, kita sudah 1 tahun lebih kan menangani COVID-19 ini. Kita sudah banyak memberikan arahan kepada masyarakat, kita sudah banyak memberikan aturan untuk penanganan COVID-19. Tetapi kan kita mengetahui, kita setiap minggu kita mendapatkan laporan kan, berapa yang melanggar, berapa yang taat gitu. Kita akhirnya kok saya teringat dengan sebuah istilah di agama Islam, yaitu lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahwa perbuatan contoh itu lebih baik daripada hanya perintah, hanya kita menyuruh saja. Nah dari situ saya menginisiasi, ayo apa ya yang bisa kita berikan contoh kepada masyarakat. Akhirnya muncullah gerakan donor darah plasma konvalen itu yang kita beri nama Gedor Lakon. Artinya kita pengen, karena masyarakat kan awal-awal mindsetnya atau pandangannya terhadap COVID-19 ini kan masih aib. Nah kita rubah ini, kita rubah bahwa penyakit COVID-19 ini tidak menjadi tabu dan menjadi momok bagi masyarakat, tetapi ini bisa menjadi lakon. Maka kita pengen Gedor Lakon, ayo kita obrak-obrak, kita bangunkan para lakon-lakon atau perwira-perwira itu. Jadi lakon itu kan perwira atau kesatria kan, kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi mereka pengen kita ajak, kamu kalau setelah kamu menjadi COVID-19 itu tidak menjadi orang yang asing di masyarakat, tetapi Anda ini menjadi perwira, menjadi kesatria untuk memberikan pertolongan. Nah ini kita gerakkan. Nah siapa yang mau menjadi perwira? Tentu orang yang dianggap oleh masyarakat bisa memberikan menjadi contoh. Maka kita gerakan memang bupati, wali kota, para tokoh masyarakat, termasuk saya sendiri memberikan contoh, sehingga tidak ada ucapan lagi kita aja yang disuruh-suruh, mereka nggak mau gitu. Nah di sini alhamdulillah kan saya, Mas Hendy juga sudah pernah memberikan donor plasmanya. Nah ini kita informasikan kepada masyarakat supaya mereka mau meniru apa yang kita lakukan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Wagub Ya, sudah sama-sama. berbagi dengan MG Listeners. Juga terima kasih atas inisiatifnya untuk menggerakkan Sama-sama. kepala-kepala daerah ya Pak ya. Ini bisa Ya, menginspirasi jadi gerakan, mungkin bisa jadi gerakan Gedor Lakon ini bisa jadi naik di tingkat Indonesia. nasional. Iya betul. Pak Wagub, pertanyaan saya gini Pak, dari sekian banyak program-program yang dikeluarkan pemerintah Jawa Tengah, semuanya pakai bahasa Jawa semua. Ini memang strategi komunikasinya gitu, ada jaga tonggo, kemudian Gedor Lakon Ya. atau gimana nih Pak, biar menggait masyarakat atau gimana Pak? Jadi gini, masyarakat ini kan COVID-19 itu kan baru ya. Jadi kalau dengan memakai istilah-istilah
pakai bahasa dokter, mereka itu masih bertanya lagi. Gitu. Jadi biar mereka tidak banyak bertanya, langsung kita pakai bahasanya aja gitu. Pakai bahasa sehari-hari ya Pak ya, biar lebih Betul. Iya, ini berarti menjalankan betul nih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa tokoh masyarakat, kepala daerah harus mengilhami kearifan lokalnya masing-masing. Pak Wagub, terakhir Pak, pesan bagi seluruh warga Jawa Tengah saat ini Pak, silahkan Pak Wagub. Ya, saya hanya berpesan bagi warga Jawa Tengah, yang pertama tentu terapkan protokol kesehatan 5M. Kita harus menerapkan itu betul, jaga kondisi tetangga kita. Juga saya berpesan kepada para penyintas COVID-19, yuk kita semua menjadi orang yang bermanfaat, karena itu adalah tujuan hidup kita. Memberikan manfaat kepada masyarakat apa? Memberikan plasma kita kepada masyarakat yang saat ini membutuhkan. Karena salah satu dari terapi penyembuhan COVID-19 itu adalah plasma konvalen. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat tidak perlu khawatir kepada donor plasma konvalen. Biasanya masyarakat ini ada trauma setelah sembuh. Kenapa kok saya disuruh donor? Jangan takut bahwa donor plasma ini darahnya dikembalikan, kok hanya diambil plasmanya saja. Mungkin ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wagub Jawa Tengah kita, Pak Taci Yassin Maimun sudah bergabung berbagi inspirasi di Morning Selalu, Traffic. Pak. Yes. Sehat selalu. Amin. Semoga kita semua diberi kesehatan. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak, Pak. sehat Sama-sama. selalu supaya bisa terus memajukan Jawa Tengah. Yes. Itu dia ya, inspiratif banget. Kita langsung dengarkan langsung dari Wakil Gubernur ya. Semoga ini bisa tadi memberikan teladan dan juga ajakannya itu benar, kita harus jadi orang yang bermanfaat Dan ya. semoga ini juga bisa menginspirasi kepala daerah lainnya ya. Yuk, ayo gitu. Bersama-sama mengajak kepala daerah di tingkat bawah untuk mengajak masyarakat. Iya, jadi jemput bola aja Iya. gitu. Kalau misalnya memang bisa, kenapa enggak? Betul.